kalau saya lihat, oh, ini semuanya menggebu-gebu. Saya tulis aja sampai per buku nih. Pertanyaannya nggak ada yang gampang, semuanya susah. Tapi itulah ekonomi. Kita berhadapan dengan suatu scarcity, kelangkaan. Jadi pintar-pintar kita mengatur apa yang kita punya biar hasilnya optimal. Jadi pasti nggak semuanya kepenuhin, tapi kita coba cari yang maksimum buat kita semua seperti apa. Tadi pinjaman daerah banyak ya tadi. Saya jawab dulu pinjaman daerah. Kita emang bisa dapat langsung Kementerian Keuangan. Tapi begini, kalau ada proyek pinjam ke kami nggak ada orang untuk menilai proyeknya bagus apa enggak. Jadi kami akan tugaskan SMI untuk bekerja sama dengan perusahaan daerah atau apapun sehingga clear hasilnya. Karena kan mereka didesain untuk menilai proyek bagus apa enggak, bisa return apa enggak, kelayakannya seperti apa, returnnya seperti apa. Jadi kami serahkan ke mereka. Kemarin agak tinggi kan, 2% ya, berapa sih? Sebelum saya bilang sama mereka, kalau saya kasih 0,5% gimana, kamu bisa apa enggak. Jadi harusnya bunganya juga akan lebih rendah daripada bunga di pasar, jadi itu. Jadi nggak usah takut tentang itu, kita akan tambah uang ke SMB kalau proyeknya betul-betul siap. Jadi nggak usah khawatir. Kan kalau Pemda bikin proyek jelek juga nanti membebani Pemda kan, ke belakangnya jelek juga. Jadi kita untung kalau ada PT SMI yang profesional, kita manfaatkan keahlian mereka untuk memastikan proyek yang dijalankan oleh Pemda, ya paling nggak rugi amat lah. Ya kalau untung banyak juga enggak kan, ya paling nggak rugi. Paling nggak ada dampaknya ke rakyat dengan signifikan ya. Kalau bisa untung dikit ya syukur. Untuk rokok, ini karena Pak Ketua saya ingat yang terakhir dulu. Untuk rokok, jadi nggak akan kita bunuh Pak. Justru bukan kita binasakan, tapi kita bina. Saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa juragan rokok yang gelap itu, ketahuan kan namanya siapa aja, untuk gabung dengan kawasan disebut KIHT, kawasan industri hasil tembakau. Jadi masuk ke jaringan produksi yang legal. Dua-duanya untung, dia tenang, saya juga income-nya nambah gitu kira-kira. Tapi yang jelas jadi terkendali semuanya. Dan saya jadi tahu kalau rokok asingnya masuk, kita langsung hajar sampai pengimpornya. Tapi ketika campur sama rokok yang ilegal dalam negeri, kita agak bingung juga siapa yang ini lebih susah kerjanya. Jadi seperti itu follow up-nya. Dan mungkin kalau untuk kawasan Jawa Timur Februari udah jalan semua mungkin. Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi. Siap ya? Dari Madura. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana, akan ada yang ketemu dengan saya. Saya mau lihat seperti apa sih keberatannya dia, tapi yang jelas mereka harus masuk ke tempat yang legal. Saya nggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk di perekonomian kita. Karena ada yang bayar, ada yang nggak adil kan. Jadi tujuan kita itu membuat semuanya legal. Suatu pertanyaan umum tadi dari semuanya adalah adjustment peningkatan TKD, penyesuaian TKD seperti apa? Kan semuanya ngeluh kan TKD terpotong, mungkin rata-rata lebih dari 50%, ada yang 70%, dan 80% kepotongnya. Wah, terus terang proses itu saya nggak tahu, kan saya baru masuk kan. Saya juga bingung kenapa waktu itu bisa goal. Waktu itu bapak-bapak sama ibu-ibu apa nggak komunikasi dengan orang-orang DPR yang mewakili daerah, bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kelihatannya nggak haram kan komunikasi mereka. Kok boleh kan? Saya nggak tahu kalau itu boleh kan ngomong angkatannya. DPU-nya boleh kan? Oh, oke, ya kan kalau nggak setiap komisi minimal 33, ya seperti itu. Cuman kalau saya pikir ya itu daripada bapak-bapak ibu ngomong ke saya, panggil aja DPR diskusi dengan bapak-bapak ibu seperti apa ininya supaya kedepannya lebih rapi. Jadi itu, tapi gini, saya ditanya, ini emang
menjadi salah satu pusat atau sumber kegalauan daerah, dan bukan daerah aja. Kalau seluruh daerah resah kan berarti NKRI. Apa yang bisa kita lakukan? Saya nggak bisa rubah semuanya kan, karena kita juga ikut perintah dari atas kan. Saya nggak tahu, harusnya DPR yang bisa beresin. Cuman begini, yang bisa saya janjikan, ini baru janji ya, dan akan saya usahakan, perbaikilah penyerapan anggaran triwulan keempat sama triwulan ke-1 tahun depan. Sekarang main uang-uang yang nganggur habisin semuanya, jalankan, terus yang tahun depan juga diberesin, sehingga saya bisa meyakinkan atas pimpinan saya di atas, ada banyak kan tuh, bahwa sepertinya daerah sudah bisa memperbaiki kinerjanya, sehingga kita nggak usah curiga lagi, dan kita akan coba adjust, atur lagi ke atas pakai TKD-nya. Hitungan saya, kalau ekonomi kita triwulan pertama atau triwulan keempat ini, triwulan pertama tahun depan sudah let's say mendekati, sekarang 5,6 lebih kan, bahkan saya triwulan keempat 5,6 lebih, tahun depan mendekati 6%, harusnya pajak saya lebih bagus kan. Terus kalau swasta gerak lebih cepat dibanding sebelumnya, tax ratio akan naik 0,5-1%, itu pendapatan kita 100 triliun atau sampai 200 atau lebih. Jadi pertaruhan saya itu, kalau kita perbaiki itu, nanti kita bicara di akhir pertengahan triwulan kedua. Jadi sebelum Juni Juli harusnya sudah clear seperti apa alokasi tambahan ke daerah kalau diperlukan. Tapi tetap saya perlu meyakinkan pimpinan bahwa keadaannya sudah membaik. Siapa lagi tadi ngomong? Untuk daerah saya mau ngomong tadi. Oh, kenapa dana numpuk daerah banyak? Saya tanya tuh Mendagri kan Pak, dia jelasin ke saya. Dia bilang gini, mereka perlu buffer di awal tahun, Januari, Februari, supaya ada uang, kayak gitu ya. Saya bilang ke tim saya di sini, kalau gitu kita kembangkan sistem di mana mereka nggak perlu uang di Januari, Februari, tapi Januari hari pertama tahun itu langsung gelontorin dari pusat. Nah, pusat sedang mengembangkan sistem sudah ya? Saya tahu tanggal 1 Desember. Ya? Dia tahu 31 Desember udah kita Lamaan lu, 31 Desember, makanya dia apa? Untuk Januari. Awal Desember udah keluar. Udah ada uangnya? Jadi gitu. Jangan bilang nggak ada lu, ntar ngasih. Jadi harusnya, kalau nggak, di kita juga salah, kebanyakan duit numpuk juga kan, sama di pusat. Jadi saya lihat sih kalau dia nggak akan ngaku orang. Tapi kalau kita lihat kan sampai 400 triliun lebih nggak kepakai, sama pasti mereka ketakutan di awal tahun perlu uang. Jadi kita akan perdalam sistem keuangan, sistem finansial di pasar, sehingga mereka bisa mengeluarkan uang utang jangka pendek, memastikan termasuk pemerintah pusat Desember udah punya uangnya. Nggak perlu numpuk uang terlalu banyak di bank sentral lagi. Kita akan latih sekarang sampai awal tahun ini, tentunya implementasinya baru tahun depan, karena kita mesti siapkan pemdanya dan sistem keuangannya. Dengan itu saya harapkan tadi uang betul-betul kepake. Kalau kita lihat tuh setiap tahun tuh Pemda itu punya 100 triliun uang nggak kepake di akhir Desember, betul-betul nganggur. Jadi kalau 100 triliun itu bisa dipakai, ya udah, itu ada tambahan 100 triliun belanja di ekonomi. Karena kita akan pastikan dari pusat akan lancar. Saya minta Pak Prima nih bagian bagi-bagi uang, supaya sistemnya lebih baik. Itu antara yang secara keseluruhan yang kita akan perbaiki di pengelolaan keuangannya. Jadi harusnya sih dengan itu aja ekonomi kita akan tumbuh lebih baik lagi ke depan. Tapi tadi kalau untuk penambahan, saya perlu masukan atau dukungan dari Pemda juga. Kalau enggak, saya nggak akan bisa bicara, karena curiganya seperti itu.
di daerah nggak efisien katanya. Bukan saya aja kan, Bapak juga tahu gitu kan. Tapi dari data kelihatan sekali ada 100 triliun setiap tahun nggak kepakai on average rata-rata ya. Itu mungkin yang umum, yang khusus. Sampai jawab ya, sampai jam berapa nih kita jawab? Sampai jam. Yang Maluku yang kurang bayar, Maluku ya. Oh, PTSM, Cicilan. nanti kita pelajarin seperti apa. Karena begini, begitu nggak bayar, kalau bank sih catatannya langsung nggak bayar, merah. Nanti kita bicarakan dengan PT SMI seperti apa. Bisa nggak kita kasih treatment tertentu, tapi saya akan bicara dengan PT SMI. Kan nggak banyak juga, nggak semua pemda punya pinjaman. Oh, Mungkin di restrak. itu bikin apa, Bu? Itu bikin apa? Macam-macam gitu. Jadi waktu itu kami dapat pinjaman sebesar 700 miliar, Pak. Terus, Jadi waktu itu ada beberapa proyek yang dikerjakan. Nah, sekarang kan dia harus dicicil. Karena ada efisiensi ini, kan itu dianggap juga cukup berat untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianggarkan. kalau Begitu, pinjam 700, kenapa bukan nyampe 100 ya? Berapa persen bunganya? Oh, kumulatif. Pak. Iya, udah kumulatif. Jadi nggak bayar terus selama ini. Bayar terus, Pak, tapi hanya untuk efisiensi ini aja kami minta kalau bisa ditangguhkan. Di restrak. Itu kalau restart ada rekornya nanti restart kalau perusahaannya. Tapi kita lihat yang terbaik seperti apa. Kalau kita yang beri instruksi atau diskusi dengan SME-nya harusnya lebih clear. Tapi jangan asal langsung minta restart aja, restrukturisasi aja. Karena masuk ke track recordnya loh itu. Jadi akan kita carikan jalan yang terbaik. Tadi apa lagi? Tadi yang dari Maluku untuk rumus transfer ke daerah. Tahu, Pak. Ya tahu ya. Ya kan jumlah penduduk kan Kita akan sedikit, perhatikan. Pak. Ya. Karena kalau rumusnya seperti ini, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Betul, Pak. Plus tambahan satu, Pak, DBH, Pak. Ya nanti gimana? DBH. Ya, DBH perikanan itu kan 2080, Pak. Kami punya 3 wilayah penangkapan ikan, tapi kami 20% itu dibagi seluruh provinsi, kabupaten, kota sama rata, Pak. Jadi kami tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kami punya. Ibu Itu, mewakili daerah tertentu, apa? Kabupaten bukan provinsi kan kebutuhan Ibu? Iya, jadi begini, Pak. Itu kan ada regulasi terkait dengan DBH perikanan, itu kan 20 dan 80. Boleh diperhatikan. Ya, itu dibagi sama rata di semua provinsi, walaupun dia bukan penghasil ikan, tapi dia juga mendapatkan porsi pembagian itu yang sama rata dengan kami penghasil ikan tersebut. Jadi itu bisa dapat ditinjau kembali. Di Laut Indonesia. Di satu Yang laut begitu aja. dong lo pusatnya. Nanti kita lihat Bu, rumusnya seperti apa. Indonesia. Jadi cicilan ntar kita lihat ya Bu ya. Nanti itu kita lihat juga itunya seperti apa, rumus-rumusnya. Tapi dia bilang ikannya pindah-pindah jadi sama semua. Jadi Ibu sistem pusat sentral jasa Peter Cash Management. Untuk pinjaman dari Ibu Elvia, Ibu Jambi, Ibu Elvianti ya. Elviana yang pinjaman atau yang tadi cash management udah clear ya. Tadi yang desentralisasi sudah clear. Yang pinjaman nggak jelas itu harusnya memang OJK yang menghandle. Kami nggak punya tangan ke sana dan PT PMN itu di bawah BRI bukan di bawah kami. Tapi nggak apa-apa. Nanti kami panggil BRI-nya sama PMN-nya suruh menjelaskan apa yang terjadi, kenapa di reorder lagi perusahaan-perusahaan sehingga banyak tukang pinjam yang nggak jelas itu. Kita beresin tuh Bu. Iya Bu. Ya rakyatnya mesti hati-hati kalau pinjam kalau ngutang juga Bu. Tapi kita akan panggil mereka apa yang terjadi dan gimana cara memperbaikinya. Untuk Kaltim anggaran turun. Oh. Cuman segini. Cuman itu bukan alasan juga untuk buat nggak bisa bangun negaranya lagi. Daerahnya sekarang. Kalau kita lihat silpanya masih September ya.
masih ada 4,7 triliun. Hitungan saya biasanya sepanjang akhir dari September ke Desember biasanya paling mereka bisa ambil separuh, habisin separuh. Jadi masih cukup untuk membantu. Cuman gitu, ini dana bagasi ya? DBH. TBH. Kalau yang DAU yang segala macam rasanya mereka udah di-adjust, Anda tanya lagi ke sana. Tapi nanti dengan berjalannya anggaran ini kan 2026 kan, Anda kelihatan. Mereka provinsi tidak berani memasukkan dalam rencana kerja tahun 2026, Pak. Dikarenakan khawatir uangnya ini tidak dicairkan sebelum November mereka ketok palu, Pak. November ini. Ya, akhir November ini ketok palu, Pak. Pengesahan anggaran kabupaten, kota, provinsi. Iya. Pak, kalau yang sudah dialokasi udah clear, pasti kan? Sudah clear. Betul, Pak. Ini kan harusnya dimasukkan juga, Pak. Uang kurang bayar ini dalam rencana kerja mereka tahun depan, Pak. Jadi kalau dana kurang bayar itu DBH itu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Tapi pada dasarnya nggak akan hilang itu. Tapi gini, kalau pertengahan tahun depan clear, sebelum pertengahan tahun depan Ya, silpa jadinya, Pak, anggarannya. Kalau Bapak masukkan di pertengahan tahun, mereka bisa melaksanakannya di perubahan, Pak, sehingga nggak bisa membangun jalan, Pak, kalau begitu. Loh, Bu, kalau dananya kan masih banyak, dia bisa pakai yang sisa itu dulu kalau pakai. Sedikit, Pak, 3 triliun, Pak. Jadi Dibanding sama yang lain-lain. kalau itu 3 tahun sampai akhir tahun pasti ada sisa 1 triliun akhir Desember kalau saya nggak salah tebak ya, karena statistiknya begitu, pemerintah pusat juga begitu, daerah juga begitu, dari situ ke sana separuh nggak bisa dihabisin, jadi yang itu dihabisin aja dulu. Kalau ini nanti jadi yang ini akan kita adjust semaksimal mungkin ya. Banyak daerah yang WA saya juga, cuman begini, ini kan waktu saya masuk kan ekonomi lagi melambat, karena melambat pendapatan pajak juga kurang kan, turun. Jadi semuanya direm ke bawah. Jadi kasih saya waktu sedikit, 6 bulan ke depan, sampai triwulan pertama udah kelihatan kan, April udah kelihatan lebih jelas lah, kita bisa diskusikan. Nanti di situ kita adjust. Karena kan anggaran negara, ini kan anggaran negara, bukan anggaran daerah saja. Jadi saya juga dilihat sedang dilihat tuh sama analis domestik sama asing. Situ Menteri Keuangannya menembus 3% defisit ke PDB-nya nggak? Kalau sekarang saya tembus di situ, saya jelek. Tapi nanti kalau tumbuhnya ada 6,5-7%, ruang itu terbuka lebar. Tapi kalau udah 6,5-7%, ya kita nggak perlu ngutang lagi kali. Utangnya akan kecil karena income-nya juga akan naik. Jadi itu yang bisa kita atur sekarang. Jadi jangka pendek ini boleh dibilang masa transisi lah, berapa bulan ke depan. Untuk Ibu, fleksibilitas belanja daerah itu dari Ibu Sekar ya, dari Kepri, itu sudah masuk, nanti diatur di APBN 2027, jadi nggak usah khawatir. Untuk yang 200 triliun, pertanyaan kan 200 triliun dari Sulut dan yang lain-lain, gimana efektivitas penyalurannya? Apakah saya ikut campur detail dengan penyaluran anggaran itu? Jadi begini, kalau uang itu saya pindahkan dengan alokasi ini mesti ke sini, ini mau ke sini, itu kan berarti saya merubah anggaran kan, merubah APBN kan. Nanti saya dimarahin DPR, dihabisin sama DPR, kira-kira begitulah. Kenapa merubah anggaran tanpa konsultasi? Jadi yang saya lakukan cuma cash management aja sebetulnya. 200 triliun di BI, saya punya 400 triliun sebetulnya. 425 pada waktu itu. Saya pindahin separuh di bank. Udah, seperti saya pindahin uang saya di sana sebagai cash di 5 bank. Sebetulnya maturity juga nggak saya tentukan, sebenarnya mereka aja ngaco. Lu gue bilang nggak sama maturity, dibilang 6 bulan, tapi basically kita udah kasih kode ke banknya ya. Itu peraturan Menteri Keuangan. Oh gitu. Yang tanda tangan. Iya, dia yang ngasih tahu. Paksa gue ikutin. Karena dia kalau nggak dia nggak mau. Jadi begini, pada dasarnya kita akan diamkan di sana. Bank akan biasa kan kalau ada deposito dia akan alokasiin uangnya kan, karena kalau enggak dia bayar ke saya bunga, returnnya bisa 0 kalau ditaruh di brankas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu yang saya paksa sebetulnya, perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya nggak ikut campur. Kenapa? Tapi yang jelas nggak boleh beli dolar,
nggak boleh kasih konglomerat. Itu kita dua itu tertutup. SBN juga nggak boleh. Kalau nggak muter-muter aja saya. Jadi mereka kan kita tahu perbankan sebenarnya pinter. Saya juga pinter tapi malas saya bilang kan, karena biasanya uangnya taruh di SBN atau di BI. Jadi kita pastikan dia maka itu dengan menggunakan keterampilan dia mendeteksi kredit yang bagus, menyalurkannya seperti apa. Jadi saya memakai keterampilan atau keahlian perbankan untuk menyalurkan itu tanpa ikut campur terlalu banyak. Resiko, makanya saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu, saya cuma tanya, pernah ke BNI sama Mandiri, uangnya kemana, penyerapannya berapa, Anda beli dolar apa enggak? Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih, tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya, saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu-lucu, senang-senang juga sih. Jadi satu lagi, jatah kur sudah habis yang tadi. Itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan krim, jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Pak Menteri, ini kan karena kita kan reses, jadi itu di bank-bank di daerah. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Tapi keberadaan di setiap daerah rata-rata memang sudah mengeluh sudah habis. Nanti saya tanya deh ke Menko Perekonomian seperti apa. Oh itu main-main dia bank mana Ibu? Ibu bicara dengan ini anggota Dewan Penasihat Danantara nih. Pak, Dewan Pengawas Bu. jadi kemarin Ada yang bilang begitu, jadi kemarin kami di Sumatera Barat kita langsung rapat dengan pimpinan bank di Kabupaten Darmasraya, Pak. Jadi ada yang bilang, saya pastinya bank mana ya, dari 5 bank apa itu kami undang termasuk Bank Nagari. Semuanya kan bilang habis. Ini baru Oktober akhir gitu kan waktu itu kemarin kami rapat. Itu kan memang bukan untuk kur katanya. Bisa jadi Pak, pemahaman pimpinan-pimpinan bank di daerah ini tidak ditularkan oleh bos-bosnya pimwil yang ada itu gitu Pak. Dari BRI ke Bunda itu ya. Terutama BRI. Jadi nggak paham sampai ke pinca yang bersentuhan dengan kur kan pinca-pinca ini Pak. Tapi kur itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah, Pak. Di Jakarta pun sama, Pak, jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngibulnya Pak. Nanti saya periksa deh. Iya. Coba lihat seperti apa. Dulu yakin belum habis. Belum habis. Enggak, karena begini, Masih Pak. ada 60 Kan triliun. kita paham bahwa kur itu memang kan modalnya adalah modal bank. Bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mensubsidi bunga. Nah, jadi harusnya itu tidak ada kuota. Harusnya loh, Pak ya. Tidak ada kuota. Kecuali begini, pemerintah memberikan uang. Oh, kuota subsidi, ya. Jadi gini deh. Kalau Tapi ini kan bulan Oktober, Pak. Iya Pak, nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman. Itu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam kur itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Jadi banyak sekali, saya bilang mana datanya, minta langsung agunan bank mana. Enggak, Bu. Kalau dia atas 100 juta, kayaknya pakai agunan, tapi di bawah Di enggak. bawah 100 juta, Pak. 1 sampai 100 juta itu tidak boleh agunan, Pak. Nah, itu banyak sekali pelaku UMKM nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan itu temuan banyak Pak di masyarakat. Oke Bu, kalau gitu ini jelas kan KUR ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja itu kira-kira.
Hah? Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Saya biar aja, pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Enggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM. Untuk UMKM, kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih. Peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit, pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu, nanti siapa yang pegang di sini? Bawa ke Lu yang pegang? ekon. Lu bisa meriksa nggak lo? Hanya Irjen, Pak. Irjen, orang kamu ada berapa? Ya, Pegawai kamu ada berapa? Saya punya, dia punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup ya kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu pengen kita periksa, cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain, ya dong. Tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu, UMKM nggak dapat kur. Agak aneh emang sebetulnya untuk saya. Ya lumayan dipakai namanya paling nggak. Bukan UMKM. Jadi UMKM itu sering dipakai namanya. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia ketika krisis, gitu kan? Nggak runtuh, masih bertahan. Tapi begitu survive, dilupain dia. Nggak ada program, nggak ada kredit yang jelas. Jadi saya beresin nanti ini. Boleh nggak gue beresin? Menko, Pak. Ke Menko. Menko, Pak. Saya beresin sama Menko ya.